Kalau kalian jaga nisab-nisab istri kalian, maka Allah akan memberikan 3 karomah kepada kalian dan istri kalian. 3 keistimewaan. Yang pertama, kalau kalian jaga nisab-nisab istri kalian, Allah akan wujudkan, Allah yang wujudkan 6 karakter wanita soleha dalam diri istri kalian 1 orang. Da'iyah sebagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang siap korban harta diri, waktu, kehormatan, ketokohannya untuk perjuangannya Rasulullah SAW. Itu da'iyah. Kalau ada yang bilang silakan abang keluar saja, jangankan 40 hari 4 bulan, 1 tahun, kalau perlu nggak balik-balik. Tapi tolong sebelum abang keluar itu ATM sama Umi, ini sama Umi, ini gaji selama. Ini katanya bukan da'iyah tapi calon. Kalau da'iyah itu dia lihat suaminya murung-murung, masya Allah. Kenapa bang murung? Ini ada istimewa di indoor. Apa nggak punya tafakur berapa? Tunggu sebentar, masuk ke rumahnya, ke kamarnya, keluar bawa gelang bungkusan, dibuka ada gelang emas. Ini warisan ibu. Sekarang abang jual, abang berangkat ke istimewa dan niat untuk jadi asabidayah di sana. Terus Umi gimana? Gak usah pikirkan Umi. Umi ada Allah. Nice. Kalau jos. Intinya itu da'iyah adalah wanita yang siap korbankan haknya sebagai istri. Ini kata Mas Saib, wanita-wanita terdahulu sama seperti istri kita juga. Mereka punya keinginan macam-macam, tapi mereka korbankan keinginan dengan mereka itu. Maka haknya istri, hak sebagai istri pun dikorbankan. Hak sebagai istri pun untuk dinafkahi, dijaga, ditemani itu dikorbankan. Untuk apa? Untuk tertunainya takasa agama. Itu da'iyah. Kalau kalian ingin punya istri seperti itu, ekstrimnya itu seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, wanita paling kaya di Mekah. Kekayaannya ditimbang satu timbangan itu, di sebelahnya timbangan orang-orang Mekah, itu masih kekayaan dia masih lebih banyak. Tapi menjelang kematiannya, pakaiannya bertambah 9, 1 daripada kulit. Habis semuanya untuk perjuangannya Rasulullah SAW. Itu da'iyah. Kalau kalian ingin istri kalian seperti itu, punya jasmah, mijas, punya karakter seperti itu, kata Baik Mustafa Allah, jaga nisab-nisab istri kalian. Yang kedua, muta'alimah, bukan mu'alimah, muta'alimah. Saya pernah satu orang teman tanya, ini muta'alimah. Masih katakan muta'alimah itu adalah orang yang senantiasa ingin belajar, sudah pintar tetap ingin belajar, sudah alim tetap ingin belajar, karena jasmanya untuk ilmu itu begitu cinta kepada ilmu supaya ilmu tidak hilang daripada permukaan bumi. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ingin tolak, ingin belajar, ingin dapat masukan terus meskipun sudah alim, ingin belajar lagi, ingin belajar, sehingga seorang wanita yang terjaga nisabnya, kata masa kita, maka dia pasti akan punya pikir anaknya itu untuk masuk ke pendidikan agama. Kalaupun masuk ke pendidikan umum, itu sudah ada bekal. Yang kalau kita sering ke India itu, kita akan ketemu satu orang dokter, ternyata umur 12 tahun sudah habis Quran. Insinyur, umur 12 tahun sudah habis Quran. Jadi masih kecil, sudah didik tarbiyat agama mereka. Baru masuk ke sekolah-sekolah umum. Banyak di India seperti itu orang-orang yang aktif dalam kerja dakwah. Kenapa? Karena wanita-wanita yang punya fikir sebagaimana fikirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kalian ingin punya istri seperti itu, jaga nisab. Kemudian abidah, sebagaimana Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, dengan ibadahnya mampu mendatangkan yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jaga nisab. Kata masyarakat. Murubiyah, khadimat sebagaimana Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha, istrinya Fir'aun. Apa itu khadimat? Khadimat itu bukan sekedar bisa mencuci pakaian suami, melayani kita, kasur, sumur, dapur, bukan. Tapi khadimat itu yang melayani hati suaminya dengan sikapnya, perkataannya, dengan pandangan matanya, itu khadimat. Ada istri yang silakan Pak makan itu, sudah masak makan. Ayah makan sama, enggak, Bapak makan sendiri aja. Kita bisa makan nggak seperti itu? Nggak bisa makan, itu belum khadimat. Khadimat hanya mulia melayani hati suaminya dengan matanya, dengan sikapnya, dengan mulutnya. Dikatakan Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha, kami menikah dengan Fir'aun sampai mati di tangan Fir'aun, disiksa oleh Fir'aun sampai kehabisan darahnya itu, disayat-sayat tubuhnya. Tidak pernah sekalipun dengan matanya, dengan mulutnya, dengan lidahnya itu menghina atau menyakiti hati Fir'aun. Itu khadimat.
Kalau kalian ingin punya istri seperti itu, jaga nisab-nisabnya istri. Murabiyah, sebagaimana Sayyidah Hajar ditinggal bukan cuma 4 hari 4 bulan, 13 tahun ditinggal. Tapi pulang-pulang dengan tarbiyat beliau, anaknya kualitas imannya, ubudiyat, muamalah, muasyarah, akhlak anak itu sama seperti bapaknya. Orang tua kita cerita kemana itu? Masya Allah. Bapaknya bilang, nak, bapak diperintahkan Allah untuk sembelih kamu. Apa kata anak? Silakan. Kalau itu perintah, silakan. Bapak akan dapatkan sebagai orang yang sabar. Kalau kalian ingin punya istri yang menterbiat anak-anaknya seperti Sayyidah Hajar radhiyallahu anha, jaga nisab-nisab. Kemudian Zahidah sebagaimana Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Da'iyah sebagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Muta'alimah sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Abidah sebagaimana Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, Khadimah sebagaimana Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha, Murabiyah sebagaimana Sayyidah Hajar radhiyallahu anha, dan Zahidah sebagaimana Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Apa karakternya beliau? Ini kata Masyayikh, disuruh suaminya minta sesuatu benda-benda perkara keduniaan kepada Rasulullah, minta supaya nanti bantu pekerjaan rumah tangga mereka dengan hamba sahaya, dengan adanya benda hadiah daripada satu kabilah kepada Nabi SAW. Datang dengan malu karena disuruh oleh suaminya, taat kepada suaminya datang. Begitu datang sama Rasulullah, ada kumpulan orang-orang, malu beliau, langsung balik. Nabi dia, maka besoknya Nabi susul. Nabi tanya, wahai anakku, kemarin engkau datang tapi langsung pergi, ada apa? Maka Sayyidina Ali yang sampaikan, ya Rasulullah, saya menyuruh beliau untuk datang kepada engkau, memohon kalau ada sekiranya hamba sahaya yang bisa diberikan kepada kami untuk membantu pekerjaan rumah tangga kami. Kemudian ada atau ada mungkin yang bisa diberikan kepada kami untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Maka Rasulullah bersabda, semua itu sudah aku berikan kepada ahli warisnya, ahli Badar, ahli Uhud. Kalau kalian mau, aku akan berikan sesuatu yang lebih daripada itu. Dua-duanya bersemangat. Pertama, Sayyidah Aisyah Fatimah radhiyallahu anha. Apa itu wahai ayah? Sebelum kamu tidur, sebelum kalian tidur, beranjak tidur, baca 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 33 kali Allah Akbar, sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la syarika lahu. Itu tasbih Fatimah. Apa kata Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah? Raditu billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin nabiyya wa rasul. Datang minta perkara dunia, ditukar dengan amal akhirat, ridho. Itu zahidnya, itu zahidanya Fatimah Zahra binti Rasul. Kalau kalian ingin punya istri, punya anak, punya wanita-wanita mahram yang sifatnya seperti Sayyidah Hajar Fatimah Zahra, tidak terkesan dengan gemerlapannya dunia hari ini, jaga nisab-nisab. Masing-masing Islam setiap mungkin hari ini atas nama dakwah Islam punya caranya masing-masing, membentuk wanitanya supaya jadi wasoleha, jadi punya sifat sebagaimana sifat-sifatnya sahabiah, itu ada caranya masing-masing. Tapi dalam kerja nubuah ini hanya mulia, itu masa kita melihat daripada kehidupan Nabi dan sahabat terutama sahabiah untuk bisa membentuk daripada wanita-wanita kita dengan salah satu tertib daripada intikul dan makhluk, yaitu menjaga nisab-nisab mereka. Apa saja nisab istri-istri yang penting kita jaga. Bisa diikuti nih Pak kira-kira. Nisab yang pertama itu menjaga sholat mereka di awal waktu. Kenapa laki-laki nggak disebutkan nisabnya itu? Karena perempuan ini punya tamu. Kata orang tua kita Haji Umar itu punya tamu dari bulan. Setiap bulan itu datang tamunya dari bulan. Itu wanita-wanita. Namanya wanita, setiap bulan itu ada datang bulan, datang tamu. Minimal seminggu kalau nggak salah, 5 hari atau seminggu, ya kan? Maka ketika mereka sudah menjelang waktu sholat, mereka lalai-lalaikan, lengah-lengahkan. Tiba-tiba mau sholat wudhu, tiba-tiba bulan waktunya tamunya sudah datang, nggak bisa sholat, termasuk melalaikan sholat. Dari situ hanya ya, kalau wanita-wanita kita sudah terbiasa menjaga sholat di awal waktu, disitulah keberkahan pertama dalam hidup mereka dan hidup kita akan alaminya. Jaga sholat mereka. Ketika sudah mendekati waktu sholat, jangan disibukkan lagi dengan pekerjaan macam-macam. Kemudian yang kedua, nisab mereka itu taklim rumah. Taklim di rumah kita hendaknya ada taklim. Dalam satu musyawarah itu
masih kita pernah mengatakan, diteliti, dia mungkin orang alim, ada sekitar 124 fadilah taklim rumah. Nabi buat taklim dengan sahabat itu terletak pertama itu taklim fadail di rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian sudah berkembang jadi banyak dan sudah ada orang mulai mencurigai di kota Mekah, maka dipindah ke rumah Sayyidina Arqam bin Abi Arqam di luar kota Mekah, agak jauh daripada Masjidil Haram. Ceritanya fadilah, taklim fadilah hari-hari. Dan masih kita sudah mengarahkan taklim fadilah itu bacaannya kitabnya Muntab hadis hari ini, besoknya fadilah amal, fadilah sedekah. Fadilah sedekah, fadilah sedekah satu, fadilah amal, fadilah sedekah itu satu paket, besoknya fadilah Muntab hadis. Bisakah kita yang lain? Bisa baca itu dulu. Istimaya amal yang diarahkan oleh kita itu baca kitab itu. Bukan berarti kita lain tidak boleh, silakan. Tetapi yang sudah nampak barokahnya, sudah nampak perubahan-perubahan besar ketika kita membaca ini kitabnya. Kita buat taklim rumah adalah kitab ini yang dibuat dengan kerisauan, dengan pengorbanan. Dikatakan oleh Zakaria rahimahullah ketika menulis itu tidak pernah menggunakan lampu listrik. Ditanya sama muridnya, kenapa pakai lampu botol? Itu pun minyaknya itu dibeli dengan uang sendiri. Karena saya tidak mau hadis dari sini atau bacaan ini dibaca di situ ada sisi uang yang haram, orang yang subhan. Jadi barokahnya luar biasa. Jadi semua, dan ini kitab kedua terbesar terbanyak yang diterjemahkan ke semua bahasa di dunia setelah Al-Quran itu dua kitab itu, Fadilah Amal dan Muntab Hadis hari ini. Maka dia mulia menyempurnakan taklim rumah. Ini kata maksudnya yang pertama kali sempurnakan dulu alatnya. Coba angkat tangan yang ada 3 buku ini di rumahnya. Angkat yang ada di rumahnya ada 3 buku ini. Masya Allah, alhamdulillah. Yang belum sempurna sempurnakan. Kemudian nisab berikutnya hanya mulia setiap minggu pekan ada taklim mingguan malam masturat. Itu penting. Ruhaninya wanita yang datang taklim mingguan malam masturat, kata Mas Syekh, kalau dia duduk, dia buat taklim mingguan masturat dengan tertib yang betul, niat yang betul, maka ruhaninya akan Allah jadikan benteng menangkis fitnah di luar rumah itu, sama seperti laki-laki datang dari asar ke isyraq malam Sabtu jadi. Jadi wanita datang taklim mingguan malam masturat 1,5 jam atau 2 jam kurang lebih, itu ruhaninya akan menjaga dia, membenteng dari semua fitnah selama 1 minggu, sama dengan rijal datang di malam Sabtu jari dari asar sampai isyraq. Kemudian nisab berikutnya keluar setiap bulan 3 hari, setiap tahun 15 hari, 10 hari atau 15 hari. 10 hari itu di luar perjalanan. Kalau di India itu memang 10 hari, cuma 2 hari karantina sebelum dan 2 hari sebelum karantina sesudahnya, 1 hari itu perjalanan. Jadi 15 hari total. Tapi kalau kita mungkin pegawai institusi cutinya cuma 12 hari, silahkan keluar 12 hari, 2 hari perjalanan, 10 hari full program. Kemudian nisab setiap 3 bulan, setiap 3 tahun, 40 hari atau 2 bulan. Dan dia untuk bisa berangkat negara jauh. Siap insya Allah. Kemudian Bapak yang bisa, hadiah yang setelah Bapak